Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel BDLPIS ya. Kali ini saya ingin membahas kembali masalah LPG ya, gas LPG yang pada video sebelumnya saya sudah mencoba membeberkan fakta-fakta dan juga mencoba menganalisis ya. Nah, ini perkembangan terakhir ya, apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ya mengenai fenomena ini. Karena sejak aturan ini diberlakukan ya, di mana gas LPG tidak boleh dijual oleh para pengecer, kemudian juga tidak bisa didapatkan kecuali harus ke pangkalan, itu kan menimbulkan kelangkaan ya. Banyak sekali antrian-antrian, bahkan ada fenomena ibu-ibu kelelahan dan meninggal dunia ya, itu yang saya terima beritanya ya. Dan itu banyak sekali orang mengupdate berita bahwa kesulitan ya, banyak sekali foto-foto di berbagai daerah dan video-video di berbagai daerah yang menunjukkan adanya kelangkaan. Nah, sehingga atas hal seperti itu memang banyak juga orang yang melakukan protes ya. Nah, ini diberitakan oleh Tempo ya, tempo.co Jakarta. Nah, Presiden Pak Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia agar liquefied petroleum gas atau yang dikenal sebagai LPG subsidi 3 kg tetap bisa dijual oleh pengecer. Sebelumnya, pemerintah melarang jual beli eceran untuk LPG 3 kg per 1 Januari 2025 yang lalu. Jadi 5 hari yang lalu ya. Aturan itu diterbitkan, disampaikan oleh pemerintah tidak boleh ada dari pengecer langsung ke pangkalan. Nah, informasi tersebut, informasi bahwa Pak Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk kembali bahwa pengecer bisa menjual, itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Demokrat Sukmi Dasko Ahmad. Nah, Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini, nah, berita ini kan tanggal 4 kemarin, berarti sejak kemarin, untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 4 Februari 2025. Sejak awal Februari 2025, pemerintah menetapkan penjualan LPG subsidi 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Nah, masyarakat hanya bisa membeli di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Nah, menurut Dasko, nantinya para pengecer LPG 3 kg harus mendaftar menjadi subbangkalan. Nah, jadi para pengecer ini jadi subbangkalan agar bisa menjual gas bertabung hijau tersebut. Namun Prabowo ingin agar pengecer tetap bisa menjual gas LPG 3 kg selama proses pendaftaran menjadi agen subbangkalan secara parsial. Nah, selain itu, Dasko menyampaikan Prabowo juga meminta Kementerian ISDM untuk menjaga harga gas LPG 3 kg tetap stabil. Nah, kemudian memproses administrasi dan lain-lain agar pengecer sebagai subbangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal, ucap Wakil Ketua DPR RI itu ya. Nah, sejak awal Februari 2025, pemerintah menetapkan penjualan LPG subsidi 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga ecer yang sudah ditetapkan. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia sebelumnya berencana mengalihkan pengecer LPG 3 kg ke status yang ia sebut sebagai subbangkalan. Nah, langkah ini ditempuh sebagai upaya mengontrol peredaran gas melon itu di tengah masyarakat. Pengecer agar bisa mengontrolnya kita naikkan menjadi subbangkalan. Persyaratannya tidak susah, katanya saat ditemui di gedung DPR Senin 3 Februari 2025. Opsi atau pilihan ya mengubah pengecer menjadi subbangkalan menurutnya jadi jalan tengah. Nah, di antara penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah untuk menertibkan distribusi. Nah, supaya ini enak semua, pengecer bisa dapatkan jalannya, pemerintah dan Pertamina bisa kendalikan LPG 3 kg ini, kata Bahlil dalam rapat kerja Menteri ISDM di DPR Senin 3 Februari 2025. Kalau pengecer yang bagus kita kasih izin sementara, kita naikkan statusnya ke subbangkalan tanpa biaya. Oke ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari berita tersebut ya?
Nah, sebelum saya memberikan kesimpulan, saya ingin meng-highlight dulu apa yang pernah disebutkan ya, dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa memang tantangannya adalah soal distribusi. Alasan ya pemerintah kenapa membuat kebijakan baru, yakni menggeser gitu kan, dari tadinya pengecer itu ada di warung-warung terdekat dan seterusnya, kemudian pelanggan itu langsung harus ke pangkalan resmi. Alasan yang pertama adalah untuk menertibkan distribusi ya, supaya tepat sasaran. Karena kan LPG 3 kg ini disubsidi oleh pemerintah. Angkanya kalau tidak salah kemarin itu adalah 80 triliun per tahun. Sehingga distribusinya diharapkan bisa memang tepat sasaran ke masyarakat yang miskin, yaitu salah satu alasannya. Alasan yang kedua adalah supaya harganya tetap sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harga eceran tertingginya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak melebihi itu. Karena barangkali, nah ada fakta di lapangan, saya juga lihat ada beberapa komentar ya, dari pasca kebijakan itu ada yang 30.000, ada yang sampai berapa ya, 20 lebih. Kalau di saya untuk di pengecer itu kisarannya 21.000 ya, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan dua alasan itu dan alasan lain, silakan bisa ditonton di video sebelumnya, maka diadakanlah aturan bahwa yang bisa menjual itu hanyalah pangkalan resmi gitu ya. Hanya ini ketika kebijakan ini 1 Februari diluncurkan, ada dua hal. Pertama adalah ada fenomena penolakan yang cukup besar dari masyarakat. Itu yang pertama. Jadi ada penolakan bahwa ini mempersulit ya, mempersulit. Tidak terbayangkan ketika kita memasak, gas tiba-tiba habis, harus mencari ke pangkalan, jarak jauh dan seterusnya. Apalagi kita akan menjelang Ramadan. Kemudian keberatan sebagian besar pihak itu juga terbukti di lapangan ya. Banyak fenomena kita melihat terjadi kelangkaan ya, sehingga antri masyarakat itu di pangkalan ya, antri panjang. Bahkan ya ada satu berita yang saya dapat dari Prof Mupli Hasbullah ya, itu beritanya saya baca itu, nanti insya Allah saya cantumkan juga. Ada ibu meninggal karena kelelahan gara-gara antri itu. Jadi fenomena banyaknya masyarakat yang antri kemudian protes dari sembarang pihak itu bukanlah sembarang protes atau bukanlah sembarang keberatan, tapi memang beralasan gitu dan terjadi fakta di lapangan. Nah, oleh sebab itu barangkali wajar ketika Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian menginstruksikan supaya apa ya, supaya para pengecer itu tetap bisa menjual. Nah, jadi memang status daripada pengecer itu kemudian dirubah. Jadi ada pangkalan, nah si pengecer ini kemudian diproses supaya menjadi sub pangkalan. Nah, tetapi sekalipun sub pangkalan itu belum resmi nih jadi sub pangkalan, masih proses pendaftaran, administrasi dan lain sebagainya, pengecer juga tetap harus diizinkan. Ini kata Presiden instruksinya agar gas itu bisa tersedia di pengecer ya. Dan mudah-mudahan ya fenomena mengantrinya para warga ya, masyarakat, kemudian kelangkaan ini bisa teratasi kembali. Nah, artinya apa? Apakah perubahan kebijakan? Ya betul ya. Tadinya kan cuma bisa ke pangkalan. Nah, sekarang bisa digeser pengecer. Tetap ya, target pemerintah sebagai jalan tengahnya adalah mereka harus berubah statusnya dari pengecer menjadi sub pangkalan ya. Tetapi walaupun belum menjadi sub pangkalan, nah itu para pengecer ini tetap boleh menjual gas itu gitu ya. Nah, kenapa pemerintah istilahnya tanda petik ya kekeh tetap meminta menjadi sub pangkalan? Karena salah satu alasan kenapa harus beli ke pangkalan adalah supaya harga eceran tertinggi itu bisa tetap, jadi harga supaya terkontrol. Nah, dengan menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan itu diharapkan harga ecerannya tetap terkontrol seperti itu ya. Jadi saya kira saya harus akui bahwa saya mengapresiasi apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia terhadap kebijakan ini. Di video sebelumnya saya kan mengatakan bahwa ini harus dilihat nih dampak dan akibatnya harus dievaluasi seiring berjalannya waktu. Dan dalam 2 hari terakhir ini kan ketika Pak Prabowo memerintahkan seperti itu, saya pikir ini ya seperti kata Bahlil ya, Pak Bahlil sebagai menteri, ini adalah jalan tengah ya, bagaimana si pengecer satu sisi harus merubah statusnya menjadi sub pangkalan, tapi selama itu mereka boleh berjualan.
Nah, terjadinya subbangkalan ini dibutuhkan supaya harga makin terkontrol. Sejauh ini ya ini adalah solusi terbaiknya ya, jalan tengahnya. Dan nanti kita lihat lagi, evaluasi lagi apakah memang jalan ini jalan terbaik atau masih ada nanti solusi-solusi yang ditawarkan oleh yang lain. Oke, barangkali itu sementara ya. Mudah-mudahan instruksi Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo yang baru ini ya, yang kemudian membuat jalan tengah ini bisa setidaknya menyelesaikan sebagian masalah yang kemarin muncul, dan diharapkan memang distribusi gas LPG ini akan lebih merata dan tepat sasaran. Ya, barangkali itu analisis yang bisa saya berikan terhadap berita tersebut ya, semoga ada manfaatnya.